Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel YouTube aku Diani, dan di video kali ini kita akan belajar bersama tentang TWK Pilar Negara. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali ngeklik video aku, kita kemarin-kemarin tuh udah sempat bahas ya tentang TWK sesuai kisi-kisi terbaru, mulai dari nasionalisme, integritas, sama bela negara. Nah, di video kali ini kita akan lanjut bahas tentang pilar negara. Nah, jadi pilar negara itu terdiri dari 4 sub. Yang pertama ada Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI. Nah, jadi kita akan memahami terlebih dahulu nih di Permenpan RB 27 tahun 2021, tujuan pengujian dari pilar negara ini apa? Nah, jadi tujuannya adalah mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi di sini penekanannya tidak hanya pemahaman, tapi juga pengamalan ya teman-teman. Nah, nanti saya akan coba sajikan beberapa soal yang mewakili keempat sub dari pilar negara ini untuk kita bisa latihan bersama. Oke, langsung aja ya, kita ke soal yang pertama. Sejarah di belakang telah dilalui dengan berbagai cobaan terhadap Pancasila. Namun, sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa Pancasila yang berakar di bumi Indonesia senantiasa mampu mengatasi percobaan nasional di masa lampau. Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai filsafat dalam aspek A. Praksis, B. Epistemologis, C. Ontologis, D. Aksiologis, atau E. Realitas. Silakan teman-teman difikirkan terlebih dahulu sebelum nantinya kita bahas. Oke, kalau sudah ketemu jawabannya, kita akan bahas ya. Jadi, wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan antara lain ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dasar ontologi dulu nih, yang pertama. Itu maksudnya adalah Pancasila sudah menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrati. Sedangkan dasar epistemologis itu artinya Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. Nah, sedangkan dasar aksiologis, Pancasila merupakan satu kesatuan nilai, sehingga yang jadi jawaban di sini adalah B. Epistemologis. Kenapa? Karena ini Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan ya untuk pedoman bangsa. Nah, ini sesuai dengan pengertian atau makna dari dasar epistemologis. Oke, lanjut ya. Kita ke soal nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, pandangan, dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Seiring dengan berjalannya waktu dan sejarah bangsa, kini apa yang telah diperjuangkan para pendiri dan pendahulu bangsa tengah menghadapi batu ujian keberlangsungannya. Jika Pancasila tidak memiliki hierarki piramidal, yaitu di mana terjadi isolasi atau pemisahan antara masing-masing sila, maka sila ketiga dapat mengarah kepada paham A. Demokrasi liberal, B. Komunisme atau sosialisme, C. Teokrasi absolut, D. Kosmopolitanisme ya teman-teman, ini bukan, atau E. Chauvinisme. Nah, yang dimaksud dengan hierarki piramidal itu adalah Pancasila sebagai satu kesatuan nilai, dan itu bersifat piramidal, artinya Pancasila sila yang disebut terlebih dahulu itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sila-sila yang disebut kemudian. Nah, selain itu tidak bisa dipisahkan antara sila yang satu dengan yang lain, karena itu akan rawan gitu ya, salah pemaknaan. Nah, di sini ketika sila ketiga diisolasi itu bisa mengarah kepada paham ini ya, Chauvinisme, yaitu ajaran mengenai cinta tanah air dan bangsa yang berlebihan. Artinya jawabannya yang E. Nah, selain itu kita akan coba bahas nih satu persatu. Untuk sila yang pertama itu kalau misalnya diisolasi gitu ya, tidak berdasarkan hierarki piramidal, itu akan bisa mengarah kepada pemahaman teokrasi atau bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi itu memegang peran utama. Nah, kalau sila kedua yang diisolasi itu bisa mengarah kepada paham kosmopolitanisme, yaitu ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa
manusia merupakan satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama. Nah, untuk sila keempat itu demokrasi liberal ya. Kalau misalnya sila keempat itu diisolasi, yaitu sistem politik yang menganut kebebasan individu. Dan sila kelima nih kalau diisolasi itu bisa mengarah pada paham komunisme, yaitu ideologi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis atau komunal ya, dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak ada kelas sosial, uang, dan negara. Nah, maka yang menjadi kunci jawaban di sini adalah yang teman-teman. Oke, lanjut ya, kita ke soal nomor 3. Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar bangsa Indonesia karena nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri adalah nilai-nilai luhur yang merupakan intisari dari nilai-nilai budaya masyarakat yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Maka dari itu, juga Pancasila dapat dikatakan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan memahami dan menjalankan nilai-nilai yang ada pada sila-sila di Pancasila dengan baik, seharusnya tidak ada lagi perselisihan atau konflik. Unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat istiadat, kebudayaan, dan religiositas yang terakumulasi dalam A. Ciri khas bangsa, B. Toleransi umat beragama, C. Tripitaka, D. Bhinneka Tunggal Ika, atau E. Free Flight Liberalisme. Oke, kita coba analisis satu persatu ya. Teman-teman silakan dijawab dulu sebelum kita bahas. Oke, kalau misalkan sudah ketemu, kita akan bahas nih. Ini bukan ya kalau ciri khas bangsa. Kenapa? Ini kan unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas ya. Dalam adat istiadat, kebudayaan, dan religiositas yang terakumulasi dalam, nah ini bukan asas ya kalau ciri khas bangsa ini. Nah, terus kalau toleransi umat beragama itu juga kurang pas. Karena di sini tuh bukan cuma agama aja, tapi ngomongin adat istiadat juga, budaya juga gitu, tidak hanya aspek religiositas. Nah, kalau Tripitaka ini tuh juga bukan, karena itu merupakan kitab suci agama Buddha. Nah, terus Bhinneka Tunggal Ika ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman, karena asas ini itu bisa menjadi akumulasi gitu ya, sebagai pelekat dan perekat gitu. Adat istiadat, kebudayaan, dan religiositas itu semuanya terakumulasi dalam Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalau yang ini bukan ya teman-teman, karena free flight liberalisme itu adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kebebasan usaha yang tidak terkendali, sehingga memungkinkan adanya eksploitasi kaum yang lemah dari kaum yang dia lebih berkuasa secara ekonomi. Nah, ini juga bukan ya. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat, unsur-unsur Pancasila terakumulasi dalam Bhinneka Tunggal Ika, itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, jawabannya yang D. Oke, lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Filsafat Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Dalam paham filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yakni A. Sikap yang bersumber pada kebutuhan sehari-hari, B. Perilaku yang senantiasa merujuk pada setiap situasi yang sedang dihadapi, C. Sikap individual manusia modern, D. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin dalam mental dan batin pelaku, atau E. Sikap kesungguhan manusia dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar. Oke teman-teman, silakan kalau mau difikirkan bisa di-pause dulu videonya, nanti kita akan bahas. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi harkat dan martabat manusia itu ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yakni sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin dalam mental dan batin perilaku. Sehingga di sini yang menjadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Montesquieu mengatakan jika kekuasaan untuk mengadili tidak terpisahkan dari kekuasaan eksekutif, maka tidak ada kebebasan. Kekuasaan akan sewenang-wenang terhadap kebebasan dan kehidupan rakyat jika antara kekuasaan mengadili dan kekuasaan legislatif tidak dipisah. Kekuasaan kehakiman senantiasa ditegaskan sebagai kekuasaan yang terpisah dengan lembaga kekuasaan lainnya dan merupakan kekuasaan yang merdeka atau bebas dari intervensi ya. Kekuasaan kehakiman dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu terbebas dari intervensi pemerintahan. Hal ini tercantum dalam A. Preambule Undang-Undang Dasar 45, B. Batang tubuh Pasal 24 ayat 1, C.
C. Batang tubuh Undang-Undang 45 Pasal 24 Ayat 2. Yang D. Batang tubuh Undang-Undang 45 Pasal 25. Atau E. Penjelas Undang-Undang Dasar 1945. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Oke, kita bahas ya. Nah, ini sebetulnya tercantum di pasal 24 ayat 1, teman-teman. Yang bunyinya, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ada 3 syarat kekuasaan kehakiman yang merdeka. Di antaranya merdeka dari kepentingan cabang kekuasaan lain, baik di pemerintahan ataupun para politisi, merdeka dari ideologi politik apapun atau tekanan publik, dan merdeka dari kekuasaan lembaga kehakiman yang lebih tinggi. Sehingga di sini yang menjadi kunci jawaban adalah yang B. Oke, lanjut ya teman-teman. Indonesia menjadi negara tertinggi keempat dalam angka pembajakan hak kekayaan intelektual. Kerugian dalam kasus pembajakan software bisa mencapai 65,1 triliun. Besar sekali ya teman-teman. Nah, angka tersebut terbukti dari memasuki 6 bulan pertama tahun 2016 saja, sudah ada 33 kasus penyalahgunaan hak cipta yang berhasil diungkap di Ditjen HKI Kemenkumham. Pelanggaran tersebut mayoritas berasal dari pelanggaran hak cipta, merek atau beredarnya merek-merek palsu alias KW di Indonesia. Melakukan pembajakan karya milik orang lain merupakan pelanggaran terhadap sila Pancasila, yaitu A. Sila pertama, B. kedua, C. ketiga, D. keempat, atau E. Sila kelima. Silakan teman-teman dianalisis dulu dan dijawab. Oke, kita akan bahas ya. Jadi, pelanggaran hak cipta atau melakukan pembajakan karya milik orang lain merupakan tindakan melanggar sila Pancasila, yaitu sila kelima ya teman-teman. Alasannya karena salah satu butir pengamalan sila kelima Pancasila adalah suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, maka di sini yang menjadi kunci jawabannya adalah sila kelima atau poin E. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya lagi. Tingkat keragaman bangsa Indonesia yang tinggi merupakan sumbu yang mudah tersulut oleh konfrontasi SARA. Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Esensi ya dari pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 adalah A. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai satu kesatuan. B. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan. C. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. D. Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara. Atau E. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu dan boleh di-pause dulu video ini kalau butuh waktu untuk memikirkan. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk pembahasannya. Nah, jadi berdasarkan pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa negara itu mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Sehingga di sini yang menjadi jawabannya yang paling tepat adalah yang E. Oke ya, kita sudah selesai untuk latihan bersamanya. Nah, ini ada soal latihan mandiri nih yang bisa teman-teman kerjakan setelah menyaksikan video ini. Kalau sudah ketemu jawabannya silahkan ya ditaruh di kolom komentar. Oke, itu dia teman-teman akhir dari video kita di kesempatan kali ini untuk membahas pilar negara. Next kita akan lanjut ya untuk pembahasan kisi-kisi TIU maupun TKP. Jangan lupa stay tune terus di channel ini, dan kalau belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe dulu sama nyalakan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari saya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video saya yang berikutnya.